Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Bermanfaat. Kali ini Guru Bermanfaat akan memberikan informasi berita gembira untuk seluruh tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini. Siapa saja? Simak selengkapnya di berita kali ini. Berdasarkan info di beritaseluruhraya.com, menurut informasi resmi, pemerintah akan membuka seleksi P3K tahun 2022 dan bisa diikuti oleh seluruh calon pelamar. Perlu diketahui bahwa ada 5 kategori tenaga honorer yang sesuai dengan ketentuan peserta seleksi P3K di tahun 2022 ini. Mengingat tenaga honorer yang kita tahu akan dihapus pada tahun 2023 mendatang, dan hanya akan ada 2 status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah, yaitu PNS ataupun P3K, sebagaimana tercantum dalam PP nomor 49 tahun 2018. Sejalan dengan hal ini, Menpan RB juga mengeluarkan surat edaran terbaru yang berisi tentang pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pusat dan di lingkungan daerah. Baik, langsung saja 5 kategori yang dimaksud adalah yang pertama, tenaga honorer yang memiliki status sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer memperoleh honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Yang ketiga, tenaga honorer dianggap paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat adalah tenaga honorer yang telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal terhitung pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang kelima, tenaga honorer minimal berusia 20 tahun dan paling tinggi adalah 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Lebih lanjut lagi, tenaga honorer yang ada di lingkungan instansi pemerintah akan didata oleh PPK, pejabat pengambil keputusan, untuk kemudian disampaikan kepada BKN bagi yang memenuhi kategori tersebut. BPK menyampaikan data tenaga honorer kepada BKN maksimal pada tanggal 30 September 2022 mendatang, dan jika tidak menyampaikan data, maka dianggap tidak memiliki tenaga honorer. Berdasarkan hal itu, maka bisa dipahami bahwa nasib tenaga honorer juga bergantung salah satunya kepada BPK agar melaksanakan pendataan tenaga honorer. Jadi sekali lagi selamat yang masuk dalam 5 kategori ini. Untuk semua tenaga honorer yang masuk kategori ini ada peluang besar Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini dengan beberapa pertimbangan, yaitu dengan memperhatikan pendataan di lingkungan instansi Bapak Ibu masing-masing maksimal pada tanggal 30 September tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.